sehat? Sehat, hatinya juga sehat, penuh sukacita. Amin. Ya, karena kita hari yang lalu kita beribadah memperingati akan kematian Tuhan. Apakah hari ini kita membayangkan ada masa Jumat sore Yesus dikuburkan dan hari ini Yesus ada di mana? Apa hari ini kita akan menemukan kembali yang kasih Tuhan? Kita mengenal kembali, mengingat kembali akan sengsaranya, akan masa-masa di mana besok kita akan memperingati kebangkitannya. Masa kita boleh merenungkan, menghampiri Tuhan dan mengingat segala kebaikan-kebaikannya. Maka patutlah segala pujian dan syukur kita naikkan bagi Dia. Sebab Dia telah mati, Dia yang menyelamatkan jiwa kita, Dia yang mengangkat kita menjadi anak-Nya, Dia yang memberi damai di dalam hidup kita. Mari berikan pujian dan sembahmu kepada Dia, Raja segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, adakah aku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia semua hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur,
Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu semua, kalau menghadapi masa depan, banyak orang yang bilang madesu ya, masa depan yang suram. Kenapa? Karena banyak kesukaran dan kesulitan. Namun kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kita, memberikan kita keselamatan, tapi juga memberikan rancangan yang bagus di dalam hidup kita masing-masing. Maka pagi hari ini saya berbicara mengenai optimis. Kita tidak boleh tidak optimis walaupun menghadapi kesukaran dan kesulitan. Kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita masing-masing. Bapak Ibu pernah berpikir, kenapa Tuhan memberikan mata kita di depan? Pernah berpikir tidak? Kenapa tidak di belakangnya? Di belakang kepala ini kok nggak ada? Ya, kenapa? Karena Tuhan mempunyai maksud yang jelas sekali. Ya, jadi Dia itu menciptakan dua mata di depan supaya kita menatap, menjalani masa depan ini terus ke depan, bukan di belakang. Kalau di belakang beda ya. Jadi kalau kita mengetahui hal seperti itu, kita berpikir, kenapa ya kok tidak di belakang, tapi di depan yang Tuhan tahu. Karena Tuhan itu menginginkan kita untuk menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan optimis. Jadi kita tidak boleh putus asa. Walaupun kesukaran kesulitan ada di depan kita, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Tapi kita harus menatap dan menjalani masa depan itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan takut dan khawatir. Iblis selalu mengganggu kita. Oh, masa depan itu sudah sulit, masa depan itu sudah tidak ada. Madesu, istilahnya itu madesu, masa depan suram. Tapi buat orang Kristen tidak ada suram. Kita harus optimis menjalani hidup kita, menatap masa depan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan rancangan-rancangan yang indah bagi kita. Yakin tidak?
kalau Tuhan itu memberikan rancangan yang indah, dan di situ dikatakan dengan damai dan sejahtera. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tapi kita harus sungguh-sungguh mempunyai keyakinan penuh akan janji Tuhan, harapan masa depan yang sungguh-sungguh cerah bagi kita. Bisa menjalani? Bisa. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kamu tidak dibiarkan sendiri, tetapi kamu disertai oleh Tuhan sendiri. Dia yang merancangkan, dia akan menolong kita dalam mencapai, meraih masa depan yang indah itu. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Seringkali kan orang berputus asa, udah sulit, hidup ini sulit, susah. Nah, itu iblis yang menggoda kita supaya kita itu jadi tidak semangat di dalam hidup. Tetapi kita harus optimis terus. Kita harus berani melawan semuanya itu. Jadi apapun yang di depan kita, yakinlah bahwa kita itu pasti akan meraih akan masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Kita sudah lewati kemarin Jumat Agung. Itu artinya apa? Tuhan sudah mengalahkan semuanya, sudah genap. Jadi kita boleh bersyukur dan berterima kasih karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Yang kita harus pertahankan bahwa diri kita tidak boleh menyerah, diri kita tidak boleh berputus asa, tetapi menatap terus akan masa depan itu dengan penuh sukacita, dengan damai dan sejahtera. Karena kita tahu kita tidak ditentukan oleh lingkungan ini, tapi yang menentukan itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita yakin kalau kita betul-betul menjalani hidup ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Itu kan dijanjikan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu kita harus yakini di dalam hidup ini, bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri, tetapi engkau bersama-sama dengan Tuhan. Dan yakin. Jadi kita berani gak optimis dalam menjalani hidup ini? Ini pertanyaannya. Optimislah. Kenapa? Karena engkau tidak pernah akan kalah. Kita lebih dari pemenang. Kata-kata kan demikian. Jadi kalau kita sudah dijanjikan, kita tidak usah ragu-ragu, yakini saja apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan janjikan. Kesukaran dan kesulitan itu kita akan lewati. Semua badai di dalam hidup ini akan lewat. Namun kalau kita menyerah, kalau kita putus asa, tidak pernah kita akan mencapai hidup yang enak, rancangan yang indah. Tuhan memberikan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jelek, tapi rancangan yang sangat bagus bagi kita. Jadi sebab itu yakinlah akan rancangan Tuhan yang telah disediakan. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Masa depan kita adalah penuh dengan harapan. Masa depan kita itu penuh dengan kemenangan-kemenangan. Asal kita tetap tekun, kita tetap setia di dalam mengikut akan Tuhan. Jadi tetap tekun, berpegang kepada janjinya, dan yakin bahwa masa depan kita itu indah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan bahwa Anda tidak pernah sendirian, tapi Anda disertai. Sebab itu Tuhan kan disebut Immanuel. Artinya apa? Dia menyertai kita dalam kesukaran, dalam kesedihan, di dalam kesulitan. Dia tetap menyertai. Dia tidak pernah lepas dari diri kita, tetapi dia sungguh-sungguh ada harapan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan, ya, jadi kemenangan yang kita sudah melewati Jumat Agung, melewati Paskah, yang besok kita akan rayakan, yakinlah bahwa kemenangan itu sudah dari tangan kami. Jadi optimislah, jangan putus asa, jangan menunduk, jangan takut dan gentar. Tapi kita jalani dengan penuh semangat bahwa kita akan memenangkan semuanya. Yakin ya? Jadi kita yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan merencanakan yang sangat indah bagi kami. Di situ kan dikatakan
rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita punya harapan banyak di situ, bukan satu, banyak harapan. Kalau kita bisa berteguh, kita teguh dan tidak goyah, maka Tuhan akan memberkati kita masing-masing. Saya tidak akan bacakan, tapi kiranya ini sungguh-sungguh memberikan dorongan kepada kita untuk hidup optimis, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali Kau memberikan kepada kami agar kami hidup optimis di dalam menghadapi masa depan. Bagi orang lain suram, tetapi bagi kami kecerahan akan Engkau berikan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang memimpin dan menolong kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah kami jalani hidup ini dengan penuh percaya dan memegang teguh akan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, cuma ada dikasih Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mati supaya kita hidup. Orang yang sangat mengasihi kita, tapi bersedia mati agar kita hidup, mati dan bangkit kembali untuk membuat kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Yang berdarah-darah adalah Yesus, yang berjuang adalah Yesus, yang dicambuk, disiksa, menderita Yesus, tapi yang menikmati kemenangannya adalah kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, sudah enggak waktunya lagi untuk berteriak kepada manusia. Kenapa engkau enggak peduli? Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Maka serahkan segala pekerjaan kita, kesehatan kita, sakit penyakit dan pergumulan kesendirian kita kepada Dia yang sudah pasti jauh lebih mengenal kita semua. Amin. Amin. Cari wajahnya, temukan kasih-Nya. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Amin. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
sendirian, persoalan pergumulan keluarga, kepahitan, luka hati dan kekecewaan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Taruhlah tangan kirimu di dadamu dan katakan, Tuhan, I need you Lord. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, ini waktunya aku berteriak berseru kepadamu Tuhan. Stop punya pengharapan pada manusia, tapi hari ini mari angkat tanganmu, taruh, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Yakini saudara di tempat penghiburan yang menara perlindungan dan sumber kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Mari nyanyikan ini menjadi pengharapan dan doamu. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari yakini Tuhan itu perlindunganmu, Penuh kasih dan sayang. ya tempat penghiburan, Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. sumber kekuatan.
Tuhan. Ibu Pendeta Putih Herawati nanti akan berdoa. Saudara yang hari ini membutuhkan dukungan doa, kembali dalam pergumulan hidup, namun dengan beban pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan keluarga. Mari taruh tanganmu di dadamu. Hamba Tuhan akan mendoakanmu hari ini. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman dan juga pujian yang pagi hari ini mengingatkan kami sekali lagi bahwa pertolongan kami dan perlindungan kami yang sejati itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Maka jangan biarkan kami hanya berharap dan bersandar kepada manusia. Biarlah kami kembali fokus hanya kepada Tuhan. Sebab di tengah segala pergumulan jemaat Tuhan, secara umum baik di tempat ini Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada di TPI, mungkin hari ini, jam-jam ini mereka sedang dalam pergumulan yang mungkin kami tidak tahu dan kami tidak mengerti, tapi mereka sedang berjuang di dalam pergumulan itu Tuhan. Ada air mata yang mengalir, ada kekecewaan di dalamnya, mungkin ada putus asa, ada kehilangan semangat, bahkan juga mungkin mereka sudah hilang harapan Tuhan, bahkan mungkin mereka sudah meragukan apakah Tuhan mampu menjawab pergumulan mereka di tengah kekecewaan itu. Mungkin mereka sedang mengalami patah hati Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami luka hati, kepahitan, kekecewaan dan sebagainya. Hari-hari ini, jam-jam ini mereka sedang berjuang. Tuhan tolong Engkau hadir menyapa seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan. Bapa, marilah Engkau boleh menghiburkan mereka dengan cara-cara-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir dan menyapa mereka dengan lembut, dan mereka boleh merasakan ada kemenangan dan ada kekuatan untuk menghadapi segala kekecewaan itu, segala kepahitan, luka hati, dan pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi sehingga membuat mereka kehilangan gairah dan semangat. Bapak, mari Engkau hadir di atas seluruh umat Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu di tempat ini dan juga mereka yang ada di TPI dalam seluruh pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami tahu bahwa kematian-Mu di atas kayu salib itu sudah menebus segala bentuk pergumulan kami. Pergumulan kami sudah dipakukan di kayu salib, dan kami boleh mengalami kemenangan karena ada kebangkitan Tuhan. Maka biarkan kami terus berharap, maka kami fokus melihat bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan dan ada ketenangan. Oleh sebab itu kami berdoa sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan, baik tempat ini maupun yang di TPI ke dalam tangan-Mu. Mari hadir Engkau saat ini Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan juga di tengah-tengah pergumulan mereka. Sekali lagi Tuhan, biarlah pagi hari ini mereka boleh merasakan kesejukan yang meneduhkan hati mereka ketika mereka sedang berteriak dan memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh jemaat-Mu dalam pergumulannya pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Apapun itu bentuk macam pergumulannya, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang ada dalam pergumulan. Seberat apapun pergumulan kita, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa di kanan kiri kita sudah banyak mereka yang bergumul. Kita mendoakan para pelayan Tuhan yang melayani di pedalaman, kesulitan-kesulitan mereka, yayasan-yayasan, bahkan di komunitas anak berkebutuhan khusus, anak-anak di panti-panti asuhan, dan direhabilitasi. Mari kita ingat mereka, kita berdoa untuk mereka. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan yang telah menentukan Tuhan untuk mengambil pelayanan di daerah pedalaman. Kami mendoakan untuk mereka semuanya, untuk semangat mereka, sukacita mereka. Kiranya Engkau lupakan dalam kehidupan mereka. Kami tahu bahwa setiap pergumulan masing-masing yang ada di daerah pedalaman sana Tuhan memiliki pergumulan yang berbeda-beda.
kesulitan di dalam pelayanan, juga kesulitan di dalam masalah ekonomi dan semuanya. Kami berdoa bersama di tempat ini di dalam nama Yesus. Bapa, sesuai dengan panggilan yang telah ditetapkan bagi mereka semuanya, Engkau mengulurkan tangan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka semuanya, membangkitkan mereka yang lemah, dan juga Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka semua. Keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan tempat di mana mereka pelayanan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Bapa, Engkau yang akan melawat mereka semua. Bahkan kami juga mendoakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani di tempat di mana mereka berada di dalam komunitas anak-anak berkebutuhan khusus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan untuk membantu keberadaan mereka yang memiliki kebutuhan khusus ini, Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan tolong topang mereka semua. Tuhan pasti memiliki rencana atas mereka yang telah Engkau panggil untuk mengambil bagian di dalam pelayanan setiap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Terima kasih Bapak, biarlah melalui pelayanan mereka keselamatan juga ada bagi mereka yang mengalami kebutuhan khusus ini Bapak. Terima kasih ya bagi anak-anakmu yang telah Kau panggil untuk mengambil bagian pelayanan di dalam setiap panti asuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati hati mereka untuk memiliki rasa penundukan diri kepada takut akan Engkau Tuhan. Tidak mengkhianati panggilan pelayanan untuk mereka yang ada di panti asuhan, sehingga tidak menambahkan luka hati bagi anak-anak yang ada di panti asuhan, tetapi justru mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Berkati anak-anak yang ada di panti asuhan, khususnya yang dibawa di dalam lingkup kekristenan Tuhan, agar mereka semuanya juga benar-benar mendapatkan tuntunan, bimbingan yang daripada Tuhan melalui para hamba-hamba yang ditetapkan untuk menjadi bagian dari pelayanan panti asuhan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semuanya yang mengambil bagian untuk membantu orang-orang yang sudah memiliki masalah dengan ikatan-ikatan khususnya narkoba Tuhan. Karena mereka mungkin saat ini sedang bergumul untuk terus bisa menolong orang-orang yang terjerat dengan kasus-kasus seperti ini, berada di tempat rehabilitasi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada mereka, supaya akan menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan dapat menolong, membebaskan orang-orang yang sedang mengikuti rehabilitasi ini, sehingga mereka bisa dimenangkan Tuhan, dan mereka juga memiliki kebebasan hidup kembali, dan mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang kami doakan di hadapan-Mu, tapi segala sesuatunya kami percaya bahwa Engkau telah menilik Tuhan, dan menyediakan jawaban atas doa-doa kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami selalu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa agar kita semuanya, umat Tuhan, memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun pelayanan keluar, pelayanan misi. Kita doakan persiapan Paskah, berdoa agar setiap umat Tuhan menyambut Paskah dengan sukacita, dan setiap persiapan
dan pelaksanaan dapat berjalan lancar. Mari sehati kita berdoa, saudara. Kembali kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Engkau terhadap gereja kami ya Tuhan. Sehingga gereja kami masih boleh memberitakan kabar baik-Mu tentang Engkau sampai saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan buat gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memiliki semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan, melayani pekerjaan Engkau di dalam gereja kami, maupun memberikan perhatian untuk pelayanan misi baik di gereja kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat semakin hari boleh semakin terbeban untuk mengambil setiap pelayanan yang gereja berikan kepada mereka. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberikan pengertian apa arti melayani Engkau ya Tuhan. Kami serahkan jemaat kami dalam tangan pengasihan Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan jemaat-Mu dalam menyambut Paskah besok hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur pengorbanan Engkau di atas kayu salib menebus hidup kami, mengampuni dosa kami dari penyiksaan kekal kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sukacita menyambut Paskah pada besok hari ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh merenungkan arti kemenangan Engkau di atas kayu salib, atas maut yang harusnya ditimpakan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Kami menyerahkan persiapan perayaan Paskah dalam ibadah esok hari dan tangan pengasihan Engkau. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Keamanan kami juga menyerahkannya dalam tangan pengasihan Engkau. Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan melawat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya dalam satu nama Engkau, Yesus Kristus yang termanis buat jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Haleluya.
Ibu Saudara, mari kita akan berdiri, akan bersama-sama doakan Bapak Gembala yang akan menjalani operasi. Kita mengangkat tangan kita meminta Tuhan yang akan memakai para dokter, diberikan ketelitian, diberikan kecermatan dalam operasi bagian mata daripada Bapak Gembala. Berdoa untuk dana yang diperlukan, berdoa semuanya bagian anestesi dokter apapun yang di bagian mata, tindakan-tindakan di bagian mata, alat-alat disterilkan. Dokter sungguh-sungguh akan bekerja dengan baik dan pertolongan tangan Tuhan yang ada di tangan para dokter, tangan Tuhan yang ada di alat-alat kedokteran yang akan menangani Bapak Gembala. Kita berdoa bersama pagi ini, serukanlah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, yang akan memberikan pertolongan kepada Bapak Gembala. Gembala kami akan menjalani bagaimana Tuhan. Mari Tuhan akan menjalani tangan-Mu Tuhan ada di tangan dokter, tangan-Mu ada di tangan, tangan-Mu Tuhan akan memulihkan menjalankan perjalanan operasi semua yang dilakukan. Karena ada Tuhan Tuhan mencukupkan dan memulihkan Bapak, memulihkan pemulihan juga memulihkan dan isi Bapak Gembala juga memulihkan dan di dalam Yesus. Terima kasih. Semakin dikasih Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama juga untuk bangsa dan negara kita. Angkat hatimu, angkat tanganmu dan berkati bangsa ini. Mari kita berdoa bersuara bersama-sama bersama untuk bangsa Indonesia, untuk pemimpin negara ini, untuk segala pergumulan yang sedang dihadapi bangsa ini. Allah kita Allah yang peduli. Mari kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami menyerahkan dan mempercayakan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Kau tetap bersama memberkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Memberikan mereka hati yang penuh cinta dan kasih Tuhan, dan menjawab yang penuh. Dan bekerja dengan hati nurani yang bersih. Dengan pertolongan Tuhan, dengan nikmat daripada Tuhan yang ada keputusan-keputusan. Karena pergumulan-pergumulan di bangsa ini Tuhan yang belum selesai hari ini. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tahuan Bapak. Terima kasih hatimu yang tetap ada dan tahuanmu yang tetap ada di bangsa ini. Yesus. Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada jemaat, ada anggota keluarga daripada jemaat, ada saudara-saudara kita yang hari ini juga membutuhkan dukungan doa. Kemudian hari operasi, kemudian apa daripada dokter ini yang ada di Semarang, apa daripada Bapak Tung yang dalam pemulihan, maupun saudara-saudara kita, mari sebutkan namanya. Secara khusus nanti Bapak Gembala akan mendoakan pokok doa ini dan menutup doa bagi kita. Doa berkat. Amin. Bapak Surgawi, saat ini kami ingat akan Bapak Harun di Semarang. Berdoa Tuhan biarlah Kau berbelas kasihan pada Bapak Harun saat ini. Percayakan akan Bapak Harun hanya ke dalam tangan. Dia adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri yang telah Tuhan tebus, telah Tuhan selamatkan. Ustaz, kami menyerahkan rohnya hanya ke dalam tangan-Mu sendiri. Nolong akan keluarga yang menjaga selama ini, tapi kekuatan dan kesehatan. Berdoa untuk ayah daripada Tung Hadi yang masa pemulihan ini Tuhan juga akan pulihkan secara sempurna. Percayakan akan ayah daripada Tung Hadi hanya dalam tangan-Mu. Berdoa untuk Ibu Dr. Gigi Liana Halim yang hari Senin akan menghadapi operasi.
Tuhan, kami berdoa untuk dokter yang akan menangani. Kami berdoa untuk dokter anestesi supaya semuanya berjalan dengan lancar dan tidak mengalami akan gangguan-gangguan, dan kami percayakan setiap dokter perawat yang menangani ke dalam tangan Engkau sendiri. Engkau juga akan memberikan damai sejahtera kepada Ibu Liana Halim di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi akan operasi ini. Bapa, kami berdoa sekali lagi untuk ibadah Paskah pada besok. Kami berdoa Tuhan untuk bagian sound system. Kami percayakan untuk setiap mereka yang bertugas di bagian sound system ke dalam tangan-Mu, untuk mereka yang bertugas di kamera, untuk mereka yang bertugas di komputer dan LED, supaya Tuhan juga akan memakai mereka dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil kolektan yang bertugas, yang menerima tamu, biarlah Tuhan juga akan memakai mereka, sehingga kehadiran pada jemaat Tuhan dapat disapa dengan kasih Kristus. Dan kami serahkan para hasil kolektan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk mengakhiri bakti. Kami berdoa untuk song leader, singer. Kami percayakan pelayanan mereka besok ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memakai mereka, mengurapi mereka dengan urapan baru. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan, Ibu Titi Herawati. Tuhan juga akan mengurapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya ibadah besok semuanya untuk hormat dan kemuliaan Engkau, akan meneguhkan akan jemaat Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang menjadi jaminan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Kami berdoa menyerahkan akan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah berkat demi berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga daripada setiap jemaat-Mu. Dan kami teringat satu hal untuk anak-anak yang menghadapi akan ulangan umum maupun ujian. Tuhan, tolong mereka saat ini, saat mereka belajar, saat mereka mengalami kesulitan. Tuhan tolong supaya mereka dapat menyelesaikan akan soal-soal nanti dan ujian nanti karena pertolongan Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji